Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Reisa Feren, kuliah di ITAT dengan NPM 03 2025 108 002 akan mempresentasikan kuis fisika saya. Jadi untuk soal yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Definisi besaran dan satuan. Jelaskan pengertian besaran dan satuan dalam fisika serta berikan satu contoh masing-masing. Nah, ini jadi untuk besaran, definisi dari besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, yang dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya yaitu mobil itu memiliki panjang 320 cm atau 3,20 meter. Jadi besaran ini adalah sesuatu yang dapat diukur ya. Contohnya yaitu besarannya itu adalah besaran panjang. Di sini adalah besaran panjang. Lalu satuan. Satuan adalah acuan atau standar yang digunakan untuk menyatakan nilai dari suatu besaran. Contoh, meter. Nah, meter ini digunakan untuk menyatakan satuan dari besarannya ini ya. Jadi ini besarannya panjang, satuannya adalah meter. Gitu ya. Satuan, contoh satuan itu ada seperti massa, mobil lagi. Kulkas itu bermasakan 20 kg. Nah, itu satuannya itu 20 kg. Kilogram itu adalah satuannya. Lanjut soal nomor selanjutnya, yaitu ini, sebutkan 7 besaran pokok dalam SI. Sebutkan 7 besaran pokok dalam SI skala internasional dan satu contoh besaran turunan. Ini adalah 7 besaran pokok dan turunan berdasarkan SI ya. Yang pertama ada besaran panjang, satuannya yaitu meter, ada besaran massa, satuannya kilogram, besaran waktu, satuannya second, besaran arus listrik, satuannya ampere, besaran suhu, satuannya Kelvin, dan jumlah zat, satuannya mol, lalu ada intensitas cahaya, yaitu satuannya kandela. Contoh besaran turunan. Mobil melaju dengan kecepatan 100 meter per second. Selanjutnya ada sistem satuan internasional ya. Sebutkan tiga sistem satuan selain SI ya. SI satuan internasional atau skala internasional ya, sama aja. Ini ya, 3 sistem satuan selain SI. Yang pertama ada sistem CGS, yaitu cm, gram, dan second. Jadi untuk besaran panjang dia menggunakan cm, untuk besaran gram menggunakan massa, dan untuk besaran waktu dia menggunakan second. Lalu ada FPS. FPS ini bukan first person shooter ya, tapi adalah foot, pound, dan second. Jadi untuk panjang itu mereka menggunakan foot ya. Ini biasanya digunakan di Amerika ya. Contoh untuk foot ini seperti pemain basket itu memiliki setinggi 6,3 foot, 6,3 kaki. Untuk foot sendiri itu 1 footnya sama dengan sekitar 30 cm ya. Lalu selanjutnya ada pound. Pound ini untuk massa seperti kilogram ya. Pound ini untuk massa. Lalu selanjutnya adalah second. Selanjutnya yaitu ada sistem ada ini ya, second tadi, maaf. Ada second ini untuk waktu ya, sama. Lalu selanjutnya ada sistem MKS, meter, kilogram, second. Ini sama aja sebenarnya sama SI ya. Lalu ini ada imperial system atau sistem Inggris lama, menggunakan satuan inci ini untuk panjang biasanya ya.
panjang berapa inci. Ya, panjang ya. Berapa inci. Mile ini biasanya untuk jarak juga. Lalu ada galon. Oke, itu adalah 3 sistem satuan selain SI. Sebenarnya masih banyak ya. Ini bisa kalian cari sendiri. Selanjutnya yaitu vektor. Definisi vektor dan skalar. Apa perbedaan antara vektor dan skalar? Berikan contoh masing-masing. Ini ya, definisi dari vektor dan skalar. Kita bahas yang skalar dulu. Skalar itu adalah besaran ya, atau besar satuan ya. Satuan hanya memiliki nilai atau besar, tidak mempunyai arah. Jadi contohnya itu seperti ini. Massa 5 kg, suhu 30 derajat Celcius, panjang 50 meter. Lalu selanjutnya ini adalah vektor. Vektor ini dia sama dengan skalar, bedanya dia mempunyai arah. Jadi dia mempunyai nilai dan arah. Contohnya yaitu gaya 10N ke atas dengan kecepatan 40 meter. Gaya 10N ke atas dan kecepatan 40 meter per second ke timur. Jadi bedanya ini ya, ada arahnya ke timur. Ya, ke timur ke atas terserah lah ya, sama saja. Oke, selanjutnya ini resultan vektor satu dimensi. 2 gaya 10N ke kanan dan 6N ke kiri. Berapa resultannya? 10N ke kanan, 6N ke kiri. Berapa resultannya? Ini 10N ke kanan dikurang 6N ke kiri, karena N ke kiri. Jadi gini ya teman-teman. Ini kan vektor ya. Jadi vektor itu kan mempunyai arah. Jadi ketika dia berjalan ke kanan, dia berjalan ke kanan sejauh 10N ya. Ini 10. Lalu dia jalan ke kiri, ke kiri. Nah, kanan dan kiri ini kan berlawanan ya teman-teman. Jadi dia jalan ke kiri sejauh 6 ya. Jadi 10 dikurangi 6 sama dengan 4N ke kanan. Oke, selanjutnya yaitu ini ya, resultan vektor 2 dimensi. Jadi ini kan tadi kan ke kanan dan ke kiri ya. Arahnya itu hanya berlawanan, sama ya. Sedangkan ini dia itu bergerak ke timur, 3N ke timur dan 4N ke utara. Nah, 3N ke timur dan 4N ke utara. Nah, mata angin kan seperti ini ya teman-teman. Ini kan timur ya. Nah, ini kan utara. Ini barat ya. Ini timur ya teman-teman. Nah, lalu dia kan membentuknya kan bentar, apa ya saya, arah mata angin itu benar ya. Jadi arah mata angin kan seperti ini ya. Ini ke timur. Ini kan timur. Ini kan utara ya. Jadi dia pergerakannya itu seperti ini. 3N ke timur, lalu 4N ke utara. Jadi kan gerakannya dia seperti ini ya. Lalu yang dicari yaitu hitung sumbu dari timur. Ini salah ya, bukan ke arah barat ya. Oh iya, ke arah barat. Dari sumbu timur ke arah utara ya seharusnya ya. Misalnya kan ke utara. Jadi yang dicari itu yang ini ya teman-teman. Kita kasih putus-putus saja ya. Yang ini. Nah, jadi kita gunakan rumus Pythagoras. Ini C. C kan sama dengan A. A sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ya.
Jadi kita masukkan A-nya ini adalah 3 kuadrat ditambah B-nya itu 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan 25, akar dari 25 sama dengan 5. Nah, lalu kita hitung arah dari sumbu timur ke arah barat ya. Yaitu dengan cara tan theta 4 dari utara tadi ya, utara 4 dibagi dengan 3 sama dengan 53 derajat. Jadi tan theta dari 4/3 ini kan 53 derajat ya. Jadi resultannya yaitu 5N dengan arah 53 derajat dari timur ke utara. Jadi dia itu tidak ke timur maupun ke barat ya atau ke utara ya, tapi dia itu bergerak 53 derajat ya. Ini serong gini nanti, dia itu serong seperti ini ya. Nah, ini. Lalu kinematika gerak lurus. Sebutkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ya, perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi untuk jarak itu adalah total panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir berdasarkan arah dan berubah vektor. Jadi untuk jarak itu seperti ini ya teman-teman. Ini ada contoh. Aldi berjalan ke timur sejauh 40 meter. Lalu kembali ke barat atau berjalan ke barat sejauh 20 meter. Hitunglah jaraknya. Jaraknya itu adalah total panjang lintasan ya. Jadi 40 ditambah 20. Jadi 60 meter. Total jarak yang ditempuh dari total jarak yang ditempuh oleh Aldi adalah 60 meter. Lalu untuk perpindahannya yaitu karena perpindahan ini vektor ya dan arahnya berlawanan ya. Jadi dia ke timur sejauh 40, lalu dia ke barat sejauh 20. Jadi karena dia arahnya berlawanan dengan arah yang pertama, jadi dia dikurangi ya, 40 dikurangi dengan 20 sama dengan 20 meter. Jadi jarak yang ditempuh yaitu 60 meter, namun perpindahan yang Aldi dapatkan, dia berpindah dari tempat awal sejauh 20 meter. Selanjutnya ada GLB dan GLBB. Tuliskan persamaan umum GLB dan GLBB. Ini ya, ini adalah persamaan dari GLB. Jadi GLB itu yang digunakan itu ada V, simbol V ya. Simbol V ini adalah kecepatan, S untuk jarak atau perpindahan, lalu untuk T ini waktu ya. Jadi untuk GLB sendiri itu kecepatannya konstan, tidak ada percepatan ya. Sedangkan di GLBB ini ada percepatan. Jadi kalau GLB ini kecepatan konstannya 40, dia 40 terus. Begitu. Jadi persamaan yang pertama ada ini V sama dengan jarak per waktu, jarak dibagi waktu. Untuk jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Untuk waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sedangkan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Sama dengan GLB, namun GLBB ini terdapat percepatan tetap. Ya, untuk satuannya itu sama seperti ini. Simbolnya itu sama ya, ada V, ada S, ada T. Namun dia itu ada A. Ini namanya. Yes, ya. Dia itu ada A. Ada A. A ini adalah percepatan. A ini adalah percepatan. Untuk persamaannya itu ada ini. V sama dengan VO, V0. V0 ini adalah kecepatan awal ya teman-teman. Kecepatan awal sebelum benda bergerak. Lalu plus A. A ini adalah percepatan dikalikan dengan T, dikalikan dengan waktu. Lalu
ada persamaan jarak, yaitu V0 dikalikan T ditambah 1/2 dikalikan A dikalikan T kuadrat, atau S sama dengan setengah dikali A dikali T. Nah, ini ada persamaan V kuadrat. Ini untuk mencari V jika tidak ada waktu ya, jika tidak diketahui waktunya. Contohnya ya, bukan ini soal. Mobil dipercepat 2 meter per second kuadrat selama 5 second. Hitunglah jaraknya. Ya, diketahui bahwa A percepatannya yaitu 2 meter per second kuadrat dengan waktunya 5 second. Kita cari jarak ini, masukkan saja ini rumusnya ya. S sama dengan 1/2 dikalikan A dikalikan T kuadrat sama dengan setengah. Kita masukkan nilainya A yaitu 2, lalu nilainya T yaitu 5 kuadrat. Nah, ini dicoret saja ya, 2. Dicoret kan habis ya. Jadi sisa ini. Sisa 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi jarak ditemu mobil adalah 25 meter. Selanjutnya, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan 20 meter per second. Nah, ini kecepatan konstan ya, bukan dipercepat jadi satuannya meter per second. Selama 15 detik, tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Karena yang diketahui adalah T ya, EV ya, jarak kecepatan konstan ya. Jadi dia menggunakan persamaan GLB. Menggunakan persamaan GLB, yaitu S sama dengan V dikalikan T, yaitu sama dengan 20 meter per second dikalikan 15 sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 300 meter. Jadi jika mobil tersebut melaju dengan kecepatan 20 meter per second selama 15 detik, jarak yang didapatkan yaitu 300 meter. Lalu selanjutnya ada ini. Sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan ya. Nah, percepatan. Kalau ada percepatan ini berarti menggunakan persamaan GLBP. Hitung jarak yang ditempuh. Ini ya, diketahui bahwa A-nya ini adalah 4 meter per second dan T waktunya 5 detik. Jadi kita masukkan saja persamaannya. Jarak sama dengan setengah dikalikan A dikalikan T kuadrat sama dengan 1/2 dikalikan 4. Ini 4-nya dicoret aja langsung ya. Sisa 2 dikalikan 5 kuadrat. 5 kuadrat ini kan 5 kuadrat ini kan 25 ya teman-teman. Jadi 2 dikalikan 25 sama dengan 50 meter. Selanjutnya ada ini, sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal ya. Kecepatan awal. Nah, di sini kecepatan awal yaitu V0. Lalu ada perlambatan ya. Perlambatan ini perubahan kecepatan. Satuannya meter per second, ini adalah A, percepatannya atau perlambatan. Karena ada percepatannya berarti menggunakan persamaan GLBB. Diketahui V0 sama dengan 25 meter per second. V sama dengan 0 karena berhenti. A sama dengan minus ya. Di sini ada minus. Kenapa minus? Karena dia diperlambat bukan dipercepat. Kita masukkan saja persamaannya. Ini persamaannya terjadi dikarenakan tidak diketahui waktunya ya. Seperti di sini. Ini ya. Dipakai jika waktu tidak diketahui. Langsung saja kita masukkan nilainya. V ini adalah 0 ya. Jadi 0 kuadrat itu kan sama dengan 0 ya. Lalu kita masukkan V0-nya. V0-nya itu 25. Lalu masukkan A. Kita tambahkan 2 ya. Tambahkan 2. Lalu kita masukkan A. Dikalikan dengan ini S ya. Nah, ini sama dengan, ini sudah saya hitung. Jadi 25 kuadrat ini kan totalnya kan 275 ya. Berapa ya? 25 kuadrat
Oh iya, 25 ini kan 6 ya, 6 25. Nah, 6 25 itu ditambah dengan 2 ini. 2 dikurangi dengan 5 ya. 5 ya, dikurangi dengan min 5 ya. Ditambah 2 dikalikan min 5. Nah, min 5 ini kan sama dengan 10 ya. Min 5 dikalikan 2 kan sama dengan min 10. Jadi 625 dikurangi 10S sama dengan, ini kita pindahkan ruas, jadi 10S sama dengan 625, lalu S sama dengan 625 per 10 sama dengan 62,5 meter. Selanjutnya, sebuah pesawat tinggal lepas atau lepas landas dari keadaan diam dan menempuh lintasan landasan sepanjang 400 meter dengan percepatan konstan ya. Di sini ada percepatan, berarti menggunakan rumus GLBB. Hitung kecepatan pesawat saat meninggalkan landasan. Ini ya, jadi diketahui A itu sama dengan 2 meter per second, 2 meter per second kuadrat. Lalu V0-nya itu 0 dan S-nya itu 400 meter ya. Dicari di sini adalah V. Jadi kita jawab saja V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kalikan dengan S. V kuadrat sama dengan V0-nya adalah 0, sama dengan 0 ditambahkan 2 dikali 2 dikalikan dengan 400. Nah, 2 dikali 2, 4, 4 kali 400 sama dengan 1600 ya. Lalu untuk mencari, ini kan masih percepatan, masih ini ya, kecepatan konstan kuadrat ya, V kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, 1600-nya ini kita akar. Akar dari 1600 yaitu 40 meter per second. Selanjutnya, ada GLBB gerak vertikal, bola dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Berapa waktu ke titik tertinggi? Nah, di sini diketahui bahwa G-nya yaitu 10 ya, gravitasi ya. Kita masukkan rumusnya ini ya. Diketahui V0 sama dengan 20 meter per second, V sama dengan 0, dan A sama dengan min 10 meter per second ya. Jadi A ini adalah percepatan ya. Percepatan dikatakan dengan terpengaruh bola dilempar ke atas, ini kan terpengaruh sama gravitasi yang menarik ke bawah. Jadi kecepatannya ini adalah minus karena arahnya berlawanan. Berapa titik tertinggi ketika bola mencapai di titik tertingginya? Berapa waktu yang dibutuhkannya? V sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T sama dengan V-nya kan 0 sama dengan V0-nya adalah 20 ditambahkan A-nya kan min 10 ya, jadi ditambah min 10 dikalikan dengan T sama dengan 10T sama dengan 2. Ini kita pindah ruas, jadi positif 10T sama dengan 20, jadi T sama dengan 20 per 10 sama dengan 2. Jadi waktu bola tersebut mencapai puncaknya yaitu dalam waktu 2 second ya. Lalu yang kedua, jika S sama dengan 4T kuadrat tambah 2T tentukan V dan A. Ini ya, diketahui bahwa S sama dengan 4T kuadrat tambah plus 2. Jadi kita harus masukkan persamaannya yaitu V sama dengan T. V sama dengan ds per dt. Ini sama dengan 8T plus 2. Lalu untuk A-nya sama dengan dv per dt sama dengan 8
meter per second. Untuk tiap detik kecepatan berubah menurut 8D plus 2. Bagian 8D berubah tiap 8 detik, bagian 2T tidak berubah. Jadi hasil yang kita dapatkan yaitu V sama dengan 8D plus 2, sedangkan untuk A sama dengan 8 meter per second. Peluru ditembakkan dengan V0 sama dengan 50 meter per second, sudut 30 derajat. Hitung komponen vertikalnya. Ini ya, peluru ditembakkan, diketahui V0 sama dengan 50 meter per second, theta atau sudutnya yaitu 30 derajat. Kita gunakan persamaan atau rumus V0 vertikal atau Y, yaitu sama dengan V0 dikali sin theta sama dengan ini ya, sin theta dari sin dari 30 derajat yaitu 0,5 atau 1/2. Jadi kita masukkan nilainya V0 sama dengan 50 dikalikan dengan sin theta yaitu 0,5 sama dengan 25 meter per second. Lalu soal selanjutnya yaitu tentukan ketinggian maksimum proyektil. Tentukan ketinggian maksimum proyektil, diketahui V0-nya 40 meter per second, sudut atau theta yaitu 45 derajat, dan gravitasinya 10. Ini ya. Diketahui V0 40 meter per second, sudutnya 45 derajat, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jawab. Sin theta, sin 45 derajat yaitu akar 2 per 2. Lalu kita masukkan sin kuadrat dari 45 derajat yaitu setengah. H max atau ketinggian max yaitu 40 kuadrat dikali 1/2 per 2 dikali 10. Karena menggunakan rumus H max di ketinggian maksimal, V0 kuadrat kali sin theta kuadrat per 2 kali gravitasi. Jadi kita masukkan nilainya ini totalnya menjadi 1600 dikali 1/2 per 20. Setengah dari 1600 dikali 1/2 yaitu 800 bagi 20 sama dengan 40 meter. Selanjutnya bola dilempar 20 meter per second pada sudut 37 derajat. Tentukan jarak jangkauannya. Diketahui V0 20 meter per second, sudut lemparannya 37 derajat dengan gravitasi 10 meter per second. R yaitu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta atau R sama dengan Vx dikali T total. R kita masukkan nilainya yaitu R 20 kuadrat sin 2 theta per 10 meter per second. Lalu menjadi 2 theta sama dengan 37 dikalikan 2 sama dengan 74 derajat. Sin dari 74 derajat yaitu sama dengan 0,96. Jadi R sama dengan 20 derajat dikali 0,96 per 10 sama dengan 400 dikali 0,96 per 10 sama dengan 384 per 10 sama dengan 38,4 meter. Lalu usaha, definisi usaha. Apa yang dimaksud usaha dalam fisika dan rumusnya? Jelaskan. Usaha D
Definisi usaha dalam fisika beserta rumusnya. Usaha adalah besarnya energi yang diberikan untuk menyebabkan perpindahan. Usaha hanya ada jika ada gaya dan perpindahan sesuai arah gaya. Rumus dari usaha yaitu W sama dengan F dikalikan S dikalikan cos theta. W ini adalah usaha dengan satuannya Joule, lalu F ini adalah gaya dengan Newton, lalu S ini adalah perpindahannya, perpindahan dari benda atau apapun itu, lalu dikalikan dengan cos theta, sudut antara gaya dan arah perpindahan. Jika gaya searah, jika perpindahannya searah, maka W sama dengan F kali S. Mengapa usaha termasuk besaran skalar? Karena usaha tidak memiliki arah. Contoh, usahanya 30 Joule. Orang itu mendorong dengan usaha 40 Joule gitu misalnya. Nah, selanjutnya hubungan usaha gaya perpindahan. Gaya 50 Newton menarik sejauh 40 meter dengan sudut 60 derajat. Hitung usaha. Diketahui bahwa F yaitu 50 N, S 4M, tetanya jaraknya sudutnya 60 derajat. Cos dari 60 derajat yaitu 0,5. Hitunglah usahanya. Kita masukkan rumus usaha yaitu F dikali S dikalikan dengan cos theta ya, cos 60 derajat yaitu sama dengan 50 dikali 4 dikali 0,5. 50 dikali 4 sama dengan 200 dikali 0,5 sama dengan 100. Jadi usahanya adalah 100 Joule. Implementasi usaha. Benda 5 kg ditarik 3 meter dengan gaya 30 N. N gesek 5 N. Tentukan usaha total. Diketahui ya, 50 kg, masanya 50 kg, gaya tariknya F sama dengan 30 N, gaya gesek 5 N, perpindahannya sama dengan 3 meter. Ditanya W, usaha total. Rumusnya yaitu W total sama dengan W tarik ditambah W gesek. Untuk mencari W tariknya, kita gunakan rumus F dikalikan dengan S sama dengan 30 dikali 3 sama dengan 90 Joule. Untuk W gesek sama dengan min F min F gesek ya, ini ya, F yang ini 5N dikalikan 3. Kenapa gesek? Karena dia kan melambat ya, karena melambat jadi minus, sama dengan min 15 Joule. W total, W sama dengan W tarik tambah W gesek sama dengan 90 ditambah 15 sama dengan 75 Joule. 75 Joule ya teman-teman. Oke. Definisi energi kinetik dan potensial. Definisi dan perbedaan energi kinetik dan potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang atau karena geraknya. Contoh, motor itu melaju 40 km per jam, memiliki energi kinetik. Jika motor diam, berarti motor tidak memiliki energi kinetik. Jadi motor itu memiliki energi kinetik karena motor ini bergerak ya teman-teman. Lalu jika energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau ketinggiannya. Contoh, sebuah benda 2 kg berada di ketinggian 5 meter. Untuk rumus energi potensial itu sebagai berikut. Massa dikalikan gravitasi dikalikan dengan tinggi. Itu untuk mencari energi potensial dari ini, itu adalah dengan 2 dikalikan gravitasinya itu 10. Ini ya, masanya 2, gravitasinya 10 dikalikan dengan ketinggiannya 5 meter sama dengan 100 Joule. Jadi untuk perbandingan, energi kinetik itu ada karena gerak, rumus pakai kecepatan. Contohnya yaitu motor berjalan.
energi potensial itu ada walaupun bendanya hanya diam saja ya. Dan energi potensial itu ada karena adanya ketinggian. Contoh, monyet di atas pohon. Oke, selanjutnya massa. Perhitungan energi kinetik massa 2 kg V atau kecepatan konstannya 5 meter per second. Hitunglah energi kinetiknya. Untuk rumus mencari energi kinetik yaitu setengah dikali M dikalikan V kuadrat. M-nya di sini adalah 2, V-nya yaitu 5, langsung kita masukkan saja setengah dikali 2 dikali 5 kuadrat sama dengan setengah, ini dicoret sama 2, jadi sisa 25, yaitu sama dengan 25 Joule. Jadi 25 ini adalah energi kinetiknya, 25 Joule. Perhitungan energi potensial, massa 3 kg, ketinggian 10 meter, hitung energi potensialnya. Energi potensial diketahui massa sama dengan 3 kg, ketinggian 10 meter. Energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Massa kali gravitasi dikali ketinggian sama dengan 3 kali 10 kali 10 sama dengan 300 Joule. Jadi ini adalah energi potensialnya. Bakalan energi benda jatuh dari 20 meter. Hitung V saat 5 meter dari tanah. Gravitasinya yaitu 10. Ya, benda jatuh dari 20 meter. Hitung V saat 5 meter dari tanah. Berasal dari data ketinggian awal yaitu 20 meter, ketinggian saat ditanya yaitu 5 meter dari tanah. Jadi benda sudah turun sejauh 20 dikurangi 5 sama dengan 15 meter. Jawab menggunakan V per 2, menggunakan persamaan V per 2 sama dengan V0 kuadrat. Menggunakan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Kita masukkan nilainya, yaitu V0-nya, yaitu 2, gravitasinya 10, dan H, ketinggiannya yaitu 15. 2 dikali 10, 20 dikali 15 sama dengan 300. Nah, ini masih V kuadrat ya. Untuk menjadi V, yaitu 300 ini kita akarkan ya, sama dengan 10 akar 3 atau menjadi 17,32 meter per second. Ya, jadi sekian penjelasan dari kuis fisika saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.